A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Yang artinya wallahu a'lam. Allah taala juga yang lebih tahu tentang maksud firman-Nya tersebut. Cuman di sini ulama tafsir mentafsirkan yang artinya dan tidak ada bagi diri atau jiwa bahwa mati ia jiwa kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Itu sebagai suatu ketetapan yang sudah diwaktukan, menjadi suatu ketetapan yang sudah diwaktukan dengan waktu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Artinya jiwa kita, diri kita ini amun kada diizini Allah mati, kada mati ya Allah. Tapi lamun dikehendaki Tuhan mati, ya mati gitu nah. Bila sudah sampai ajalnya, kada kawa ditunda-tunda dan kada kawa dimajuakan. Masalah kematian nih. Jadi ini ayat sebenarnya tujuannya menyindir bubuhan kaum muslimin atas berjihad mereka itu. Kan kisahnya kan ada kaitannya dengan perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin sebagian ada nang kocar-kacir gara-gara turun daripada bukit memilih harta ganimah, padahal perang belum tuntung lagi, lalu diserbu oleh musuh. Lalu kocar-kacir. Kenapa jadi kocar-kacir? Takutan mati. Padahal lamun ada umur biar hadapi aja musuh tuh. Jangan buka. Kita takutan pengecut itu kada menambah umur. Umur itu sudah ditentukan Tuhan. Jadi jangan kita itu pengecut dalam membela kebenaran. Kalau misalnya aku takutan kalau pernah ditimpasnya mati aku kena. Takutan kita, pengecut kita itu kadang menambahi umur itu apa ya kayak itu. Kemudian pulang kita berani dalam membela kebenaran itu kadang mengurangi umur. Nah misalnya kalau yang sok bejaga-jaga tulak perang haro kina seorang mati, mun Tuhan kadang menentukan mati kadang mati. Nah, umur itu sudah ditetapkan Tuhan, kadang kau diundur, kadang kau dimajuakan. Jadi seseorang pengecut itu tidak membuat umurnya panjang, dan seseorang pemberani tidak membuat umurnya pendek. Oleh karena itu lebih baik kita berani dalam membela kebenaran. Yalah. Misalnya kita waspada aja. Waspada itu kadang menolak takdir Tuhan juga. Misalnya memang sudah takdir Tuhan dipatok ular, biar kita bersapa tubut telak ka pohoman, biar kita nang bersama parang bisa kalinya ularnya berbuat dalam sepatu berdahulu di sepatu bot dibuatinya ular. Memang takdir, kewaspadaan kita kada kawa menolak takdir. Mun sudah takdir mati. Makanya kan ada sebagian orang nih gara-gara kada wani naik pesawat kada bahaji, takutan gugur aja, takutan mati naik pesawat. Jadi takutan kita tuh kadang membuat kita panjang umur. Namun sudah amun takdirnya mati di ranjang, biar hari-hari naik pesawat, kadang mati di pesawat. Iyalah. Tapi lamun dasarnya takdir mati di pesawat, biar takutan naik pesawat dah. Iya, apakah takdirnya pas hari itu naik pesawat pas mati di pesawat, meledak ke pesawatnya. Nah, jadi manusia itu
tidak akan mati sebelum sampai ajalnya, sekalipun dia berada di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah yang membahayakan dirinya. Nah kayak itu. Jadi kita masalah umur nih kada tahu artinya nih, kada tahu. Nah maka dari kada tahu itulah kita nih beramal jangan menghadang Tuhan, karena ajal ini kada menghadang Tuhan. Kena aja seorang melihat Tuhan hanya beramal, kena aja seorang Tuhan hanya menuntut ilmu, kena aja seorang Tuhan hanya ke masjid. Berapa banyak orang yang anum-anum sudah meninggal dunia kada menghadang Tuhan. Nah, itu orang tertipu dengan dia pas kena belum beramal lagi nih, seorang mencari dunia aja kena aja beramal, pas mati ada yang kada sempat beramal lu rugi ya. Nah kayak itu. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Puji Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki dengan amalnya itu akan balasan di dunia, ya kami berikan juga daripada dunia, tapi inya kada dapat pahala di akhirat. Ini mungkin menyindir juga bagi orang-orang yang berperang cuman niatnya anak mencari harta ganimah, anak mencari rampasan perang. Itu kan bisa kada masuk kada elas pian. Kita tuh berperang demi mencari dunia, demi diupahi harta ganimah, bukan karena Allah. Ia dapat harta ganimah tapi kada dapat pahala di akhirat. Coba tuh berperang tuh berjihad membela agama Allah tuh karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala di akhirat dapat, amun di dunia dan bisa juga dapat bahagian harta ganimah, dua-duanya dapat. Amun pada zahirnya tetap diperlakukan seperti orang yang mati syahid juga, artinya kada perlu dimandii, kada perlu disolat, langsung dikuburkan. Masalah hatinya itu kan Allah Ta'ala. Ini kan kita menghukumkan pada zahirnya aja. Kalau masalah hatinya tuh jihadnya diterima kakak itu urusnya Allah Ta'ala. Tapi kalau hatinya kada ikhlas, kada diterima, kada dapat di akhirat pahala. Tapi kalau masalah nang hukum dunia ini kita menghukumkan kita kayak orang lain juga tah. Nah kayak misalnya orang toh KTP-nya Islam kan, meninggal dunia, ya kita mandikan sebagaimana orang Islam. Padahal misalnya di dalam hatinya kada percaya dengan Al-Quran, misalnya kafir itu di sisi Allah, walaupun muslim di sisi manusia. Itu urusannya Allah Ta'ala nih kan. Walaupun mati bunuh diri, cuman kan mati bunuh diri itu masih banyak lagi kawa kita berbaik sangka kepada inya, supaya kita menghukumkan inya sebagai seorang muslim. Contohnya misalnya kan orang tuh bunuh diri, gantung diri kan. Biasanya orang yang gantung diri ini ditemukan setelah dia meninggal. Ya lah, kita kadang melihat waktunya nangnya bergantung CCTV kada juga sudah 5 menit kemudian hanya abut orang bergantungan sudah orangnya. Itu jar ulama kita masih kawa kita berbaik sangka. Kayak apa baik sangkanya, walaupun sangkaan kita ini kada bujur lah, kada tak salah tuh kita baik sangka mungkin inya ini dibunuh orang dengan cara digantung, kan bisa kemungkinan kita lah, bisa juga orang tuh dibunuh orang lalu digantung orang. Nah kada bunuh diri tuh, berarti amun kita menyangka kayak itu, berarti kita menghukumkan inya nih orang baik. Mun orang baik nih kita mandikan, kita kapankan, kita salat, kita kuburkan. Atau ini bisa juga kemungkinan ini inya tuh memang niatnya hendak bunuh diri juga, pas sudah tercekik lalu bertobat misalnya setomat misalnya, bila Tuhan di situ menerima taubatnya, kan mungkin aja bagi Tuhan menerima, lalu tidak menyesal nih, tapi sudah keburu tercekik mati misalnya, sempat menyesal, bisa juga gitu kan. Jadi tetap juga kita furon lah pian. Nah apalagi keluarga kita kada langsung dikuburakan kayak ngubur ayam tuh misalnya, atau timbai ke sungai furon lah. Apalagi keluarga kita, jangankan keluarga kita, jiran kita gimana furon kita kayak itu memperlakukan. Jadi masih ada sangka-sangka baik, kemungkinan ini dibunuh orang atau siapa karena membunuh kada tahu. Kita kada menuduh lakinya lah, kada menuduh keluarganya lah, siapakah
atau misalnya inya nih waktu itu kada ingat kan, inya bisa jawab yang ada di kampung kami tuh orang ini kena ngancak kada ingat, ya gila lah, tapi akhirnya bunuh dirinya kan. Inya bunuh diri tuh hal kadang kada sadar, bisa juga kayak itu kejadian. Ada bisikan-bisikan apakah menjadi itu Kada tapi pintar orangnya kada tapi pintar tuh. Nah inya tuh ibaratnya sembahyang yang kada wajib pian, sembahyang yang kada wajibnya tuh dalam agama, kada tapi pintar tuh. Nah sekalinya ditemukan pian gantung diri kan. orang yang dibayang sama yang lapan sama itu jadi kejadiannya orang membayang dia digabung dengan diri juga atau dalam baru dia ada perangan dia Gitu lah kan. Bagi ada bisikan-bisikan ngeleh modelnya tah. Nah jadi tetap kita perlakukan juga sebagaimana mestinya orang Islam ya kalau. Nah cuman masalah hatinya itu urusnya Allah Ta'ala. Nah jadi siapa yang berjihad fisabilillah, sama aja juga dikiaskan di zaman sekarang kita menuntut ilmu nih. Omong kita menuntut ilmu niatnya hendak minta puji supaya dipadahkan nang ahli menuntut ilmu oleh manusia, nah kada ikhlas tah. Jadi kita mengharap ridho Allah Ta'ala supaya di akhirat kita dapat surga ya kelak. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya hasil dunia bagi manusia itu bukanlah tempat untuk dihiri, bukan hiri hasad lah, gipah. Karena bahwasanya dunia ini diberikan Tuhan juga kepada orang yang kafir, diberikan juga kepada orang beriman. Jadi misalnya orang tuh dapat dunia nih, sugih misalnya, itu kada perlu kita behiri, kada perlu kita behiri atau hendak juga kayak inya. Nah tapi kalau masalah akhirat, ini bukan masalah hiri dengki nang mengingini kayak ini aja kan, biar kadosa. Apakah lagi hiri dengki itu kan mengingini nikmat orang tuh hilang, nang sekedar nang aku hendak dia kayak ini sugih, itu kan kada disuruh juga. Karena dunia ini Tuhan memberikan cuma-cuma, biar kada mengingini kan kita dapat aja tah. Walaupun misalnya kada sesugihnya nang kita ingin itu masalah akhirat. Nah wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha, siapa yang mengingini pahala di akhirat, artinya dia beramal nih mengharapkan surga, mengharapkan ridho Allah Ta'ala, nu'tihi minha, niscaya kami berikan akan dia pahala yang sempurna, beserta kami bagikan juga bahagian daripada dunia. Nah jadi orang bila niatnya untuk akhirat dapat dua, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau orang niat dunia aja dapatnya, akhirat kada dapat. Nah lebih baik kita niatnya akhirat. Contoh misalnya lah orang untuk menuntut ilmu, lalu misalnya tapi kita ini kan ada nang makanan dah. Ya Allahnya ada orang nang makanan, apalagi berbagi duit orang. Nah sugi bang anunya misalnya gurunya berbagi duit. Nah kalau inya tulak menuntut ilmu tuh karena mengharapkan akhirat, duit dapat ya Allah, bagian dunia berbagi apa orang. Nah akhirat dapat juga. Tapi kalau orang tulak kasih itu hendak dapat duit aja, hendak dapat makan aja, nah itu aja nya dapat di dunia nih. Di akhirat kada lagi, malah dicela Allah, malah dimarahi Allah, kada ikhlas. Nah Tuhan sarik benar, kenapa mengharap kepada selain aku ya Tuhan? Ya di akhirat kena, ya Allah mana pahala ulun nuntut ilmu, mana pahala ulun beribadah, ambil aja lawan nang ikam riya, ikam kada ikhlas waninya, ikam mengharap waninya Allah di dunia, ambil waninya. Nah si inya manusia itu kada kawa juga menolong di akhirat. Nah,
wa man kana yuri wa sanajzi syakirin, dan selagi akan kami berikan akan mereka itu orang-orang yang ikhlas daripada karunia kami dan rahmat kami, sekedar syukurnya mereka dan sekedar amal mereka itu. Jadi Tuhan berjanji, artinya bila ikhlas beramal pasti Tuhan balas di akhirat dengan surganya. Nah gitu. Tapi kalau harap dunia, di dunia aja dapat. Nah, itu pun kalau dapat juga, nah di akhirat kada dapat. Jadi nang kita ambil pelajaran dua di sinilah. Yang pertama masalah umur tadi, masalah ajal tadi. Tuhan yang menentukan. Artinya kita ini kada mati kecuali dengan izin Allah. Tapi Tuhan mengizini mati, ya mati juga. Oleh karena itu jangan kita menunda-nunda beramal. Jangan kita menunda-nunda menuntut ilmu, karena badang tua hanya nuntut ilmu. Nah, apabila mati isok. Nah, kemudian yang kedua, kita beramal itu disuruh ikhlas. Jangan mengharapkan dunia, jangan mengharapkan pujian. Orang ikhlas nih biarlah itu tahan dicaci maki dan tahan dipuji. Artinya bila disambati orang toh, inyo tuh kadang hantak atau beramal. Wah ngintu jar kisahnya benar jar. Ini tuh kisah dihapaki orang. Ikamnya kisahnya benar aja, kamu sedikit nuntut ilmu padahal aja. Mun orang kada tahan itu ampihnya disambati manusia tak. Tapi mun orang nak ikhlas, pada perlunya orang memuji kama, atau misalnya bisa jadi dipuji orang nih. Wah bagusnya ikam lalu bersaing, bersemangat karena pujian tadi. Nah itu kan ikhlas juga, itu bukan karena Allah Taala. Nah, jadinya tetap aja lurus saja, istiqomah gitu nah, istiqomah aja. Orang mencaci maki kah, orang memuji kah, kita berkeyakinan makhluk nih kada kau menolongi juga. Biarnya memuji itu kada bertambah juga kalau duit kita, biarnya menghina itu kada berkurang juga kalau duit kita. Nang beri duit kepada kita Allah, memberi rezeki Allah, jadi Allah jangan kita tuju, jangan lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas dalam beramal, dan mudah-mudahan kita masuk orang yang diselamatkan dunia akhirat, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.